Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Rang Fajar dengan NIM F1D1210178, mahasiswa Prodi Ilmu Komputer, akan mempresentasikan dari tugas MIT Ilmu Komputasi yang berjudul Internet dan Cara Kerjanya. Apa itu internet? Internet adalah sejumlah besar jaringan independen. Yang menarik dari sistemnya adalah ia terbagi secara menyeluruh. Tidak ada kendali pusat yang memutuskan bagaimana paket diruteikan atau di mana potongan jaringan dibentuk atau bahkan siapa yang saling berhubungan. Ini semua adalah keputusan bisnis yang dibuat secara independen oleh operator. Mereka semua berkeinginan untuk memastikan bahwa ada sambungan ujung-ujung dari setiap bagian jaringan, karena utilitas dari net adalah bahwa setiap perangkat dapat berkomunikasi dengan semua perangkat lainnya. Sama halnya saat kau ingin bisa menghubungi telepon lain di dunia, tidak ada hal seperti ini yang dibuat sebelumnya. Pemikiran bahwa ada yang kamu ketahui untuk berguna bagi orang lain atau sebaliknya adalah penyemangat yang sangat ampuh untuk berbagai informasi. Kemudian kita masuk pada sejarah internet. Internet adalah hasil eksperimen lain bernama ARPANET, singkatan dari Advanced Research Project Agency Network. Itu adalah proyek penelitian Departemen Pertahanan Paul Baran mencoba mencari tahu bagaimana membangun sistem komunikasi yang mampu bertahan dari serangan nuklir. Jadi dia mendapat ide untuk memecah pesan menjadi balok dan pengiriman secepat mungkin ke semua arah melalui jaringan WES. Jadi dia membangun apa yang menjadi jaringan paket percobaan skala nasional, dan itu berhasil. Cara kerja internet. Cara kerja internet adalah dengan memanfaatkan alamat IP yang menjadi penghubung antara server-server di seluruh dunia. Internet bekerja sangat cepat karena didukung oleh satelit yang memancarkan gelombang internet ke seluruh dunia. Setiap server ada di dunia ditandai oleh IP yang berbeda-beda. IP address. IP address adalah sebaris angka yang dimiliki setiap komputer, ponsel, atau gawai pintar lain yang terhubung melalui internet. Angka-angka ini berbeda di setiap perangkat dan digunakan penghubung satu sama lain. Lalu, bagaimana seorang bisa mengakses sebuah situs internet dengan nomor-nomor tersebut? Perlu kita ketahui bahwa semua situs merupakan kumpulan file dan data dijalankan pada server hosting tempat mereka disimpan, yang juga merupakan perangkat komputer. Bagaimana sistem merancang untuk miliaran perangkat untuk menemukan satu dari miliar situs web berbeda? Jawabannya singkat, yaitu server DNS terhubung dalam hierarki terdistribusi dan dibagi menjadi zona-zona, memisahkan tanggung jawab untuk domain utama seperti org, .com, .net, dan lain-lain. DNS awalnya diciptakan sebagai protokol komunikasi publik dan terbuka untuk pemerintahan dan insiden pendidikan. Karena terbukanya DNS rentan terhadap serangan cyber. Contoh serangannya yaitu pemalsuan DNS. Itulah saat peretas masuk ke server DNS dan mengubahnya untuk mencocokkan nama domain dengan alamat IP yang salah. Kemudian kita masuk pada cloud computing. Dinamakan cloud computing karena informasi yang diakses secara remote di awan atau ruangan virtual. Perusahaan-perusahaan yang menyediakan layanan cloud, kemungkinan para penggunanya menyimpan file dan aplikasi dari server jarak jauh. Mereka juga bisa mengakses asalkan ada sambungan internet. Ini berarti seorang pengguna tidak perlu berada di tempat tertentu untuk mendapatkan akses filenya. Cloud computing bisa bersifat public atau private. Public cloud menyediakan layanan secara publik di internet, sementara lain sisi private cloud hanya menyediakan layanan ke orang-orang tertentu. Juga ada opsi hybrid yang mengombinasikan baik public cloud maupun private cloud. Kemudian kita masuk contoh pemanfaatan cloud computing. Terlepas dari bermacam layanannya, cloud computing memberikan penggunanya serangkaian fungsi seperti email, contohnya pada layanan Zebra Mail, penyimpanan, backup, pengambilan data,
membuat dan mengetes aplikasi, menganalisis data, dan yang terakhir yaitu streaming audio dan video. Cara kerja cloud computing. Cara kerjanya yaitu setiap varian cloud computing memiliki dua faktor yang sama secara umum, yakni data center yang berada di luar dan harus memiliki internet untuk mengaksesnya. Sumber daya server dalam data center dikumpulkan untuk membuat platform yang sangat besar agar siap menampung layanan virtual. Sumber daya yang dikumpulkan ini diatur agar bisa lebih fleksibel sehingga para penggunanya bisa mengakses lebih banyak ruang penyimpanan jika diperlukan. Demikian pula dengan sumber daya yang sedang tidak digunakan, ini akan dilepas kembali ke cloud jika memang sudah tidak lagi dibutuhkan. Kemudian, keuntungan menggunakan cloud computing, yaitu cloud computing bukan sekedar bisa mengakses file secara remote. Berkat cloud computing, penggunaannya dapat mengecek email di komputer manapun atau bahkan menyimpan serta mengakses file dari manapun, serta Dropbox atau Google Drive. Maka itu perusahaan-perusahaan menggunakan cloud dapat memangkas biaya secara signifikan. Sebelum adanya cloud, perusahaan harus membangun manajemen informasi dan teknologi atau IT mereka sendiri. Sebaiknya, dengan adanya cloud, perusahaan hanya membutuhkan pusat server dan divisi IT agar memastikan internet yang dimiliki cepat dan stabil, agar karyawan bisa berinteraksi dengan cloud secara online. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.